Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita hari ini masuk ke dalam pembelajaran yang kemarin, kita melanjutkan yang kemarin sampai halaman 79. Sekarang kita masuk ke halaman 80. Jadi kita kemarin sudah membahas 3 tauhid, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan yang mengatur segala yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya tauhid uluhiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Tuhan yang berhak kita sembah dan kita berdoa dan beribadah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwasannya nama dan sifat Allah itu sempurna, yang mana kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Ya, sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah disebutkan di dalam Al-Quran juga, bahwasannya ada jumlahnya yang kita ketahui ada 99, ya. Kita mengetahuinya 99. Kalau jumlah pastinya berapa, Pak? Jumlah pastinya hanya Allah yang tahu. Tapi yang Allah ajarkan kepada kita hanya 99 nama dan sifat, yang mana kita harus meyakini bahwasannya nama dan sifat itu adalah sempurna, ya, sempurna. Nah, di antara 99 nama dan sifat ini kita akan mempelajari 5 di antaranya, yaitu ada di halaman 80. Silakan buka halaman 80, ya. Oke, Bapak bacakan semuanya, silakan memperhatikan bukunya. Yang pertama Ar-Rahman. Ya, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah Ar-Rahman. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk yang beriman maupun yang kafir. Allah menganugerahkan udara agar semua makhluk dapat bernafas dan menikmati kehidupan di dunia ini. Seperti itulah Ar-Rahman, Maha Pengasih tanpa pilih kasih, pemurah pada semua makhluknya. Ya. Jadi yang pertama, nama yang kita pelajari yaitu adalah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih tidak hanya kepada kita orang-orang yang beriman saja. Ya, tidak hanya kepada kita yang mengaku sebagai orang mukmin dan juga muslim. Tapi Allah Maha Pengasih kepada semua ciptaannya. Bahkan kepada orang-orang kafir yang mereka tidak beribadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang lain yang beribadah menyembah matahari, yang menyembah sapi, ya, dan menyembah patung-patung. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka, pencipta kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada mereka kasih sayang Allah, yaitu dengan membiarkan mereka menghirup udara yang Allah punya, ya. Jadi udara yang kita hirup itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan kita untuk menghirup udara, maka kita semua akan mati. Ya. Tapi Allah dengan Maha Kasihnya, dengan Maha Pengasihnya, Allah biarkan semuanya mendapatkan atau bisa bernafas dengan udara. Tidak hanya orang beriman saja yang bisa bernafas. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lain juga bisa bernafas. Allah berikan kenikmatan sehat kepada orang-orang mukmin. Orang-orang kafir pun Allah beri kenikmatan sehat. Artinya Allah berikan kesehatan kepada mereka. Ya. Tidak hanya orang-orang beriman saja yang bisa sehat. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam kemudian sakit, tidak, ya. Jadi yang pertama kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada semua makhluknya, ya, kepada semua makhluknya. Bahkan mereka orang-orang yang tidak beriman ataupun apalagi orang beriman, ya.
Di dalam maka ketika orang beriman, apa keistimewaan orang beriman dan orang yang tidak beriman? Maka kita masuk ke dalam nama dan sifat yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Nomor 2, Ar-Rahim. Allah mempunyai nama Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Allah menyayangi hambanya yang beriman dan mau beribadah kepadanya. Hamba yang beriman dan taat diberi pahala dan masuk surga, sedangkan yang tidak beriman dan tidak mau taat kepadanya akan disiksa dan masuk neraka. Seperti itulah Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada hamba yang taat dan beriman. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Maha Penyayang. Ya. Setelah Allah memberikan kasihnya kepada semua makhluknya, kemudian Allah penyayang kepada orang-orang khusus yang beriman saja. Jadi khusus orang yang beriman akan mendapatkan sayang dari Allah, yaitu sebagai bukti bentuk nama Ar-Rahim, yaitu Allah memberikan pahala dan juga memberikan ganjaran kepada orang beriman, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang tidak beriman tadi, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi Ar-Rahman tadi, Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk. Kemudian Ar-Rahim, Allah penyayang hanya untuk orang beriman saja, ya. Ya, Allah hanya penyayang kepada orang beriman saja. Ini arti dari nama Ar-Rahim. Ya, tadi yang pertama Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa penyayang kepada semua makhluk. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang kepada orang beriman. Kemudian yang ketiga, di halaman 81, yang ketiga ada Al-Alim. Allah mempunyai nama Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, ilmunya luas dan tak terbatas. Allah mengetahui semua perkataan dan perbuatan kita yang dilakukan secara terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang bisa dirahasiakan di hadapan Allah Al-Alim, karena Dia Maha Mengetahui. Ya. Jadi yang ketiga itu yaitu Al-Alim. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Ketika ada orang bersembunyi di bawah atau misalnya bersembunyi di dalam tempat yang paling rahasia, atau misalnya bersembunyi di bawah gua, atau bersembunyi di bawah bangunan yang bangunannya ke bawah lantai, ke bawah tanah itu, misalnya 10 lantai ke bawah tanah, ya, atau sembunyi di tempat yang paling tertutup, maka Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Ya, apa yang kita kerjakan, apakah kita misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, jadi tidak perlu kita beribadah atau bersedekah harus dilihat oleh orang, atau secara sedekah terang-terangan di depan orang ramai-ramai supaya Allah melihat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tahu kita akan bersedekah atau kita bersedekah, walaupun kita bersedekah pada malam hari, tidak ada satupun manusia yang melihat. Ya, tidak ada manusia satupun yang tahu ketika kita bersedekah. Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berniat bersedekah, tapi ternyata tidak jadi, karena misalnya bersedekah uang 10.000, lalu ternyata uangnya hilang. Tapi kita sudah niat bersedekah dengan uang tersebut, maka Allah sudah mengetahui niat kita dan kita diberi ganjaran pahala. Ya. Jadi yang ketiga yaitu nama Allah, Allah Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya. Banyaknya pengetahuan Allah tidak terbatas. Ya, tidak ada apa-apanya dengan pengetahuan manusia. Semua yang ada terjadi di atas bumi ini Allah mengetahui. Tidak hanya di bumi, bahkan di atas langit. Ya.
Di bumi pun sampai lautan terdalam Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam lautan tersebut. Ya. Jadi yang ketiga yaitu Allah Al-Alim. Yang keempat, Allah mempunyai nama Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam raya. Semua ciptaan Allah sempurna, Dia menciptakannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi ciptaan Allah karena Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta segalanya. Bumi yang kita tahu besar ini, di alam semesta bumi itu kecil. Kemudian ada yang lebih besar dari bumi, yaitu misalnya matahari. Matahari, kemudian ada bulan, ada ratusan bintang-bintang. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan tanpa bantuan siapapun. Ya. Allah menciptakan bumi beserta isinya sendiri dan tanpa bantuan siapapun, ya. Karena itu Allah disebut Maha Pencipta. Nama Allah yaitu Maha Pencipta. Segala sesuatu yang di alam raya ini adalah ciptaan Allah. Dari semut yang paling kecil sampai gajah yang besar. Ya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciptaan yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah. Ya. Bahkan burung yang terbang, kemudian ada manusia menciptakan pesawat. Maka pesawat ini tidak bisa menandingi kehebatan burung ciptaan Allah. Ya. Kenapa? Karena ciptaan Allah itu terbaik dan tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu nama Allah mempunyai yaitu Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, artinya Maha Pemberi rezeki. Allah menciptakan semua makhluk dan yang menjamin rezeki mereka, tidak ada satu makhluk pun yang dibiarkan begitu saja. Lihatlah kehidupan burung. Ia meninggalkan sarangnya pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu kembali pada sore harinya dengan perut penuh makanan. Seperti itulah Allah Ar-Razzaq menjamin rezeki semua makhluk karena Dia Maha Pemberi rezeki. Ya. Jadi yang keempat tadi, yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim yaitu penyayang kepada semua makhluk, Al-Alim Maha mengetahui, Al-Khaliq Maha Pencipta semua makhluk yang ada di bumi. Kemudian Ar-Razzaq yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Setelah Allah menciptakan makhluknya, Allah menjamin rezeki mereka. Ya, lihat burung pagi-pagi berangkat dalam keadaan perutnya kosong. Berangkat dari sarangnya, terbang keluar mencari makan, perutnya kosong. Kemudian balik pada sore hari ke sarangnya, yaitu dalam keadaan sudah kenyang. Perutnya sudah kenyang. Di mana burung itu mencari makan? Mungkin mencari makan serangga di pohon, mungkin mencari makan di hutan. Ya, Allah sudah menjamin itu semua. Bahkan cicak yang ada di dinding bisa makan nyamuk yang terbang. Bagaimana caranya? Allah berikan, yaitu lidahnya bisa panjang sehingga menangkap burung yang sedang terbang. Ya. Jadi itu lima nama yang kita pelajari, yaitu 5 nama Allah yang kita pelajari pada hari ini, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada semua makhluknya, Ar-Rahim, penyayang kepada orang beriman, Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu, Al-Khaliq, Maha Pencipta, kemudian Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ya, Allah lah memberikan rezeki kepada kita semua. Tidak ada yang tidak mendapat makanan. Semua Allah jamin mendapatkan makanan. Sampai akhirnya Allah menakdirkan dia untuk meninggal dunia. Selama dia masih hidup, Allah berikan atau Allah selalu memberikan rezeki. Ya, ya itu materi hari ini.
Semoga dapat dipahami. Jangan lupa absen, nanti ada link di bawah, Bapak kasih link untuk absen melalui Google Form ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.